Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 12, ayat 35 sampai dengan ayat 37. Hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Kebesaran nama Tuhan hendaknya berada di atas kita. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda saat ini berada. Inkulturasi dalam gereja Katolik hampir tidak mengalami kesulitan yang berat, karena pada dasarnya setiap nilai budaya dan adat istiadat sudah menunjuk kepada wujud tertinggi, yaitu nama Allah sendiri, dengan sebutan berbeda-beda dari setiap budaya. Gereja Katolik memasuki manusia dalam setiap ragam budaya dan adat istiadatnya dengan tidak menghapus atau meniadakan budaya dan adat istiadat setempat, tetapi memberikan terang Injil tentang nama wujud tertinggi itu dalam konsep Allah Tritunggal. Gereja Katolik yakin bahwa iman itu telah ada dan bertumbuh di dalam setiap manusia yang berbudaya dan beradat istiadat. Maka yang perlu diperjuangkan adalah pencerahan bahwa apa yang disebut wujud tertinggi dalam setiap budaya dan adat istiadat adalah Allah pencipta langit dan bumi, Putra penebus, dan Roh Kudus pemberi kekuatan. Gereja Katolik menemukan nilai-nilai religi dalam setiap budaya, yaitu bahwa nama Tuhan berada di atas segala-galanya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita dihadapkan dengan teks Injil yang rada-rada sulit untuk dipahami. Yesus menunjukkan keheranan terhadap ahli-ahli Taurat yang mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Sebenarnya Yesus tidak mau menyangkal atau menghapus tradisi dan pengharapan Israel bahwa Mesias yang akan datang berasal dari keturunan Daud. Dalam penjelasannya, Yesus mau menyadarkan mereka bahwa Mesias yang dimaksud adalah bukan Mesias harapan politik yang datang memimpin dan membawa kemenangan dengan kekuasaan penuh. Mesias yang mau ditekankan Yesus adalah Mesias yang datang dan membawa semua manusia kepada cinta Allah. Para ahli Taurat, bahkan orang-orang Yahudi pada umumnya memandang Mesias hanya sebatas dari keturunan Daud dalam arti manusiawi. Sedangkan apa yang mau ditunjukkan Yesus adalah Mesias yang berasal dari Tuhan atau Allahnya Daud. Melalui kisah ini kita semua diajak untuk memandang segala sesuatu melewati batasan pandangan yang duniawi. Bahkan dengan hal-hal duniawi, kita semestinya diarahkan untuk memandang Allah yang telah memungkinkan kita ada dan hidup di dunia ini dan memungkinkan segala kebutuhan kita di dunia ini ada. Kisah sembuhnya mata Tobit dapat memberikan pemahaman kepada kita mengapa nama Tuhan harus berada di atas kita dan berada di atas segala-galanya.
Tobit yang telah menyerahkan diri kepada kematian karena kebutaannya, kini dapat melihat lagi dan ia yakin bahwa semua ini terjadi hanya karena kebesaran nama Tuhan. Maka ia meminta anaknya Tobia dan seluruh keluarganya agar hendaknya kebesaran nama Tuhan berada di atas kehidupan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, budaya dan adat istiadat kita telah mengajarkan nilai-nilai religius di mana nama Allah berada di atas segalanya. Hal ini sangat membantu kita dalam mengembangkan dan menghayati iman Katolik yang mengajarkan tentang Allah Tritunggal yang menyelenggarakan kehidupan kita dan alam ciptaan. Oleh karena itu, kita perlu untuk menempatkan kebesaran nama Allah di atas kehidupan kita, karena Ia yang berkuasa atas kehidupan kita. Dalam situasi apapun, dalam perjuangan hidup seperti apapun, dalam budaya atau adat istiadat manapun, kebesaran nama Tuhan hendaknya berada di atas segalanya. Tuhan memberkati kita semua.